Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak sekalian? Baiklah kabarnya hari ini. Eh, Mudah-mudahan anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Saya absen dulu ya. Sebelum pelajaran kita mulai, saya absen dulu. Yang pertama, Ananda Alensia, Aila Ibaba Hakim, Ahmad Nitolimi, Maisyaratul Maufiro. Masuk semua ya. Terima kasih. Oke, sebelum kita belajar dimulai, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan belajar kita pada pagi hari ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pelajaran kedua dimulai, anak-anak sekalian, akan saya ingatkan kembali pelajaran yang lalu tentang materi surat At-Tin. Surat At-Tin adalah menerangkan tentang buah tin dan buah zaitun. Juga di situ menerangkan tentang cerita Bukit Tursina, yang mana di bukit tersebut Nabi Musa diangkat pertama kalinya menjadi Nabi dan Rasul, serta pertama kali Nabi Musa menerima wahyu dari Allah melalui yaitu kitab Taurat. Selanjutnya anak-anak, pada pelajaran kedua ini kita akan mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Allah adalah sumber kebaikan bagi manusia. Dengan kekuasaan Allah, manusia bisa hidup dan bisa mati. Nah, semua kehidupan bersumber dari Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan semesta alam, menciptakan langit dan bumi serta isinya. Oleh sebab itu, kita harus yakin dan menyembah kepada Allah. Nah, anak-anak sekalian, apabila kita ingin mengenal nama suatu benda, ingin tahu namanya, maka kita harus mengenalnya. Anak-anak melihat binatang yang besar, punya belalai panjang, apa namanya? Gajah. Kemudian teman-temannya lain, siapa itu? Namanya si A, si B. Kalau kita ingin mengenal nama-nama Allah, maka kita harus mengenal namanya Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik, nama-nama Allah yang baik, itu namanya Asmaul Husna. Jumlahnya ada 99. Nah, pada pelajaran kedua ini
kita tidak menerangkan 99 nama Allah, tetapi hanya 4. Yang pertama Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Allah dinamakan mempunyai nama Al-Mumit itu menunjukkan kekuasaan dan kehendak Allah terhadap makhluknya. Jadi Allah berkuasa penuh atas makhluk yang diciptakannya. Allah mau mematikan atau menghidupkan itu hak Allah, ya. Nah, sebagaimana bahwa benda yang ada di alam semesta ini juga akan mengalami kehancuran. Contoh, ada gunung meletus, gempa bumi, kemudian tsunami. Nah, ini adalah terjadi karena Allah memiliki Asmaul Husna yang bernama Al-Mumit. Setelah Al-Mumit, ini ada nama Allah namanya Al-Hayyu, artinya Maha Hidup. Allah ini adalah zat yang maha hidup selama-lamanya. Juga Allah zat yang maha menghidupkan. Nah, Allah hidup dengan siapa? Allah hidup dengan zatnya sendiri. Tidak ada yang menciptakan Allah. Nah, kalau manusia, langit, bumi dan seisinya ini adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Tetapi kalau Allah itu hidup dengan zatnya sendiri. Oleh sebab itu Allah disebut maha hidup dan maha menghidupkan. Allah membuat manusia, kemudian meniupkan roh di dalam kandungan ibu. Nah, ini namanya menghidupkan. Kemudian dari Al-Mumit ada namanya Al-Qayyum. Al-Qayyum ini Allah berdiri sendiri. Artinya Allah ada dengan zatnya sendiri, maha mandiri, tidak tergantung kepada makhluk. Nah, dari sifat Al-Qayyum Allah ini, maka manusia harus mempunyai sikap atau sifat mandiri. Artinya tidak tergantung kepada makhluk lain. Nih. Nah, karena Allah ini berdiri dengan zatnya sendiri, maka Allah berhak mengatur semua yang ada di alam semesta ini. Tidak ada campur tangan dari makhluknya. Contoh, betapa luasnya alam semesta ini. Ada planet di galaksi Bima Sakti, kemudian ada bumi yang kita tempati. Nah, planet-planet itu adalah ciptaan Allah. Bumi adalah sebagai planet yang terbesar. Tetapi bagi manusia bumi sangat luas. Jika ditambah dengan planet-planet lain yang tak terhitung lagi luasnya alam semesta ini. Nah, yang ciptakan ini semuanya adalah Allah. Nah, alam ini, baik langit, bumi dan sebagainya, ini yang mengatur adalah Allah. Matahari berputar pada porosnya, bumi berputar pada porosnya, planet yang lain ini berputar pada porosnya. Nah, ini adalah Allah yang mengaturnya. Al-Ahad, nama Allah yang keempat adalah Al-Ahad, artinya Maha Esa. Tidak ada yang Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah disebut Tuhan yang Maha Tunggal, ya, Tuhan yang Maha Tunggal. Maka dari itu kita sebagai umat Muslim jangan sampai menyekutukan Allah. Nih, tahukah kamu bagaimana peradaban
Nah, tahukah kamu bagaimana sistem peredaran tata surya kita? Ini, matahari berputar pada porosnya. Kemudian yang mengatur poros-porosnya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pelajaran ini kita akhiri, ini ada pertanyaan. Nanti dikerjakan, ditulis, dikumpulkan melalui WA atau melalui Google Classroom. Itu ya. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, pertemuan kita pada siang hari ini atau pagi hari ini mendapatkan manfaat dan barokah. Dan kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak tetap sehat dan jaga kesehatan.